Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita membaca tafsir Quran Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Masih di dalam surat ini, surat ke-18 di juz 15 dan 16. Kita surat Kahfi bermakna gua. Lanjut di ayat 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه fa'a'radu anha wa nasiya ma qaddamat yadahu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Apa yang telah diperbuatnya berupa kekufuran dan kedurhakaan. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka. Penutup-penutup ayyafqahuhu, hingga mereka tidak memahaminya. Maksudnya supaya mereka tidak dapat memahami Al-Quran. Dengan demikian maka mereka tidak dapat memahaminya. Wa fi adanihim waqra, dan di telinga mereka kami letakkan sumbatan pula, yakni penyumbat, sehingga mereka tidak dapat mendengarnya. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan, dan kendati pun kamu menyeru ke mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk disebabkan adanya penutup dan sumbatan tadi. Abadan, selamanya, selama-lamanya. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjalahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wa rabbukal ghafuru dzurrahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu, dan Tuhanmu lah yang maha pengampun lagi maha rahmat, mempunyai rahmat, jika dia mengazab mereka di dunia, bima kasabu la'ajjalalahumul 'adzab, karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka di dunia. Ballahum mau'idun, tapi bagi mereka ada waktu yang ditentuk, ada waktu yang tertentu untuk menerima azab, yaitu hari kiamat. La yajidu min dunihi mau'ila, yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung darinya, yaitu tempat untuk menyelamatkan diri. Watil kalquro ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Watil kalquro, dan negeri itu yang dimaksud penduduknya seperti kaum Ad dan kaum Samud dan serta lain-lainnya, ahlaknahum lamma zalamu, telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, yakni kafir. Waja'alna limahlikihim, dan telah kami tetapkan bagi kebinasaan mereka untuk membinasakan mereka. Dan menurut qiraat lain dibaca limah lakihim, waja'alna limah lakihim, artinya bagi tempat kebinasaan mereka. Mau'idan, waktu tertentu. Wa idh qala wa idh qala Musa li fatahu la wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wa idh, dan ingatlah, idh qala Musa, ketika Musa berkata, Nabi Musa adalah anak lelaki Imran, li fatahu, kepada murid-muridnya, yakni yang bernama Yusa bin Nun,
ia selalu mengikutinya dan menjadi pelayannya serta mengambil ilmu darinya. La abarahu, aku tidak akan berhenti, artinya aku akan terus berjalan hatta ablugha majma'al bahraini, sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Tempat bertemunya Laut Romawi dan Laut Persia dari sebelah timurnya, yakni tempat bertemunya kedua lautan tersebut. Au amdiya hukuban, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun, selama bertahun-tahun untuk mencapainya sekalipun jauh. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma balagha majma'a bainihima, maka tatkala keduanya sampai ke pertemuan dua buah laut itu, yakni tempat bertemunya kedua laut itu, nasiyahu tahuma, mereka berdua lupa akan ikannya. Yusa lupa membawanya ketika berangkat, Nabi Musa pun lupa mengingatkannya. Fattakhadha, maka ia mengambil, yakni ikan itu melompat untuk mengambil sabilahu fil bahri, jalannya ke laut itu. Allah yang menjadikan jalan itu, yaitu dengan menjadikan baginya saroban, dalam keadaan berlubang seperti lubang bekasnya, yaitu lubang yang sangat panjang dan tak berujung. Demikian itu karena Allah menahan arus air demi untuk eh, ikan itu lalu masuk ikan itu ke dalamnya dengan meninggalkan bekas seperti lubang dan tidak terhapus karena bekasnya. Falamma jawaza, maka tatkala mereka berdua melewati tempat itu dengan berjalan kaki sampai dalam waktu dengan waktu makan siang, yakni pada hari keduanya, qala, berkata siapa, Musa, Nabi Musa, li fatahu atina anak, kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, yakni makanan yang biasa dimakan pada siang hari, yakni makan siang. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Payah atau letih atau payah. Yang hal ini baru mereka rasakan setelah berjalan jauh dari tempat itu. Qala ara'aita id awaina ila syakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala ara'aita, muridnya menjawab, tahukah kamu, ingatkah kamu, id awaina ila syakhrati, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, yakni di tempat tersebut, fa inni nasitul huta, maka sungguhnya aku lupa ikan itu, wa ma ansanihu illa syaitanu, dan tidak adalah yang melupakan aku kecuali setan. Kemudian domir ha pada ayat ini dijelaskan oleh ayat berikutnya, yakni an azkurahu, untuk mengingatnya. Lafat ayat ini menjadi badal istimal, artinya setan telah melupakan aku untuk mengingatnya. Wattakhadha, dan ia mengambil, yakni ikan itu, sabilahu fil bahri ajaba, akan jalannya di laut dengan cara yang aneh sekali. Lafat azaban menjadi maf'ul tsani, artinya Nabi Musa dan muridnya merasa heran terhadap perihal ikan itu, sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Qala, berkatalah Musa, dzalika, itulah tempat kita kehilangan ikan itu, ma, tempat sesuatu, kunna nabghi, yang kita cari-cari, karena sesungguhnya hal itu merupakan pertanda bagi kita bahwa kita akan berdapat bertemu orang yang sedang kita cari. Fartadda, lalu keduanya kembali lagi ala atharihima, mengikuti jejak mereka semula, menitinya, khososan, secara benar-benar, lalu keduanya sampai di batu besar yang tempat mereka beristirahat. Fawajada abadam min ibadina ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada abadam min ibadina, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yaitu Al-Khidir. Atainahu rahmatan min indina, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, yakni kenabian menurut suatu pendapat, dan menurut pendapat yang lain adalah kewalian. Pendapat kedua inilah yang banyak dianut oleh para ulama. Wa'allamnahu min ladunna, dan yang telah kami ajarkan kepadanya dari sisi kami, dari kami secara langsung, ilman, ilmu. Lafaz ilman adalah maf'ul tsani dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah kegaiban.
Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis pada suatu ketika Nabi Musa berdiri berkhutbah di hadapan kaum Bani Israel. Lalu ada pertanyaan, siapakah yang paling alim? Maka Nabi Musa menjawab, aku. Lalu Allah menegur Nabi Musa karena ia belum pernah belajar ilmu gaib. Maka Allah menurunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang tinggal di pertemuan dua laut. Dia lebih alim daripadamu. Musa berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah cara supaya aku dapat bertemu dengan dia? Allah berfirman, pergilah kamu dengan membawa seekor ikan besar. Kemudian ikan itu kamu letakkan pada keranjang. Maka manakala kamu merasa kehilangan ikan itu, berarti dia ada di tempat tersebut. Lalu Nabi Musa mengambil ikan itu dan ditaruhnya pada sebuah keranjang. Selanjutnya ia berangkat disertai dengan muridnya yang bernama Yusa bin Nun hingga keduanya sampai pada sebuah batu yang besar. Di tempat itu keduanya berhenti untuk istirahat seraya membaringkan tubuh mereka. Akhirnya mereka berdua tertidur. Kemudian ikan yang ada di keranjang berontak dan melompat keluar lalu jatuh ke laut. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 61. Allah menahan arus air demi untuk jalannya ikan itu. Sehingga pada air itu tampak seperti terowongan. Ketika keduanya terbangun dari tidurnya, murid Nabi Musa lupa beritakan tentang ikan kepada Nabi Musa. Lalu keduanya berangkat melakukan perjalanan lagi selama sehari semalam. Pada keesokan harinya, Nabi Musa berkata kepada muridnya, bawalah kemari makan siang kita, sampai pada perkataan, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Bekas itu tampak bagaikan terowongan dan Musa bersama muridnya merasa aneh sekali dengan kejadian itu. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya aku mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu, yakni ilmu yang dapat membimbingku dan menurut suatu pendapat dibaca rosyadan mimma 'ullimta rosyadan. Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidir karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dan dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Dalam hadis yang telah disebutkan tadi, sudah penafsiran ayat ini disebutkan bahwa Khidir berkata Nabi Musa, hai Musa, sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang dia ajarkan langsung kepadaku. Ilmu itu tidak kamu ketahui, tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang diajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui ilmu itu. Lafaz khubron berbentuk masdar, maknanya kamu tidak menguasainya atau kamu tidak mengetahui hakikatnya. Qala satajiduni insya Allah sabiran wala a'si laka amra. Qala satajiduni insya Allah sabiran wala a'si. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentang, yakni tidak akan mendurhakai laka amron kamu dalam suatu urusan pun yang kamu perintahkan kepadaku. Nabi Musa mengungkapkan jawabannya dengan menggantungkan kemampuannya kepada kehendak Allah. Karena ia merasa kurang yakin akan kemampuan dirinya di dalam menghadapi apa yang ia apa yang harus ia lakukan. Hal ini merupakan kebiasaan para nabi dan para wali Allah, yaitu mereka sama sekali tidak pernah merasa percaya terhadap dirinya sendiri, walau hanya sekejap, sepenuhnya mereka serahkan kepada kehendak Allah. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni, dia berkata, jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku. Menurut qiraat yang lain, tas'alni dibaca tas'alanni an syai'in, tentang sesuatu apapun yang kamu ingkari menurut pengetahuanmu, dan bersabarlah kamu jangan menanyakannya kepadaku. Hatta uhditsalaka minhu dzikra, hatta uhditsalaka minhu dzikra, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu, hingga aku menuturkan perihalnya kepadamu berikut sebab-musababnya. Lalu Nabi Musa menerima syarat itu, lalu yaitu memelihara etika dan sopan santun murid terhadap gurunya. Fangtolaqa,
hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litugriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Fantolako maka berjalanlah keduanya menuruti pinggir pantai hatta idza rakiba fis safinati hingga tatkala keduanya menaiki perahu yang lewat pada keduanya khorokoha lalu Khidir melubanginya dengan cara mencabut satu keping dan dua keping papan yang ada pada bagian lambungnya dengan memakai kapak sewaktu perahu telah sampai di tengah laut yang ombaknya besar. Qala Musa berkata kepada Khidir, akharaqtaha litugriqa ahlaha. Mengapa kamu melibangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Menurut satu qiraat, lafaz litugriqa dibaca litaghraqa, litaghraqa ahlaha. Dan lafaz ahlaha dibaca ahluha, litaghraqa ahluha. Laqad ji'ta syai'an imra, sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar, yakni kekeliruan yang sangat besar. Menurut suatu riwayat, air laut tidak masuk dalam perahu yang telah dilubanginya itu. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, yakni atas kealpaanku sehingga aku lupa bahwa aku harus menurutimu dan tidak membantahmu. Wala tuhriq, wala turhiqni, dan janganlah kamu membebani aku, memberi beban kepadaku, min amri usron, dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku, kerepotan dalam persahabatanku denganmu, atau dengan kata lain, lakukan aku di dalam berteman denganmu dengan penuh maaf dan kelapangan dada. فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Fantolako maka berjalanlah keduanya sesudah keduanya keluar dari perahu hatta idza laqiya gulaman hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang pemuda yang masih belum mencapai usia baligh sedang bermain-main bersama teman-temannya dan dia anak yang paling cakap parasnya di antara mereka. Fakotalahu maka Khidir membunuhnya dengan cara menyembelihnya dengan memakai pisau besar atau mencabut kepalanya dengan tangannya atau memukulkan kepala anak muda itu ke tembok. Mengenai caranya banyak pendapat yang berbeda. Dalam ayat ini didatangkan huruf fa atifah karena penggunaan itu terjadi berlangsung sesudah bertemu. Jawabannya idza adalah pada ayat berikutnya. Qala berkatalah ia yakni Nabi Musa, akotal nafsan zakiyatam. Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, jiwa yang masih belum berdosa karena belum mencapai usia taklif? Dan menurut suatu kiroat lafaz zakiyatan dibaca zakiyatan, zakiyatan, jadi bukan zakiyatan tapi zakiyatan. Bi ghairi nafsin, bukan karena dia membunuh orang lain, dia tidak membunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Lafaz nukron dalam dapat pula dibaca nukuron, artinya sesuatu hal yang mungkar. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Hal ini sebagai teguran yang kedua bagimu di samping teguran yang pertama tadi. Dalam hal ini alasanmu tidak dapat diterima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.